Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ananda semua? Ya, semoga semua Ananda dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kita ingat, mudah kita serap dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Jika harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, silahkan Ananda simak slide materi yang sudah Bapak siapkan berikut ini. Ananda sekalian, hari ini kita bahas tentang bab 3, yaitu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberagaman sosial. Kita tahu sendiri, Indonesia punya banyak sekali hal yang membuat kita harusnya bangga sebagai bangsa Indonesia. Mulai dari beragamnya suku dan bangsa, kemudian agama, yang kita tahu ada 6 agama atau kepercayaan yang saat ini diakui oleh negara kita. Kemudian ada keberagaman tingkat kesejahteraan, kemudian juga ada keberagaman tingkat pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang punya suku yang sangat beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, yang pertama, faktor kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagaimana kita tahu, ada kurang lebih 17.000 pulau baik besar maupun kecil yang dipisahkan oleh laut, selat, sehingga setiap pulau itu membentuk suku bangsa dan cara hidup masing-masing. Karakternya pun di setiap masyarakat itu berbeda-beda. Misalnya orang Bugis di Sulawesi, ya, identik dengan melaut. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang Bugis di mana saja, misalnya terutama daerah pesisir biasanya, ya, daerah pesisir, daerah pantai itu senangnya melaut. Dan nah, kalau kita tahu sebagai orang Sulawesi, nah ini ada kapal pinisi, ini kapal yang sudah terkenal di seluruh dunia, ya. Kemudian yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang beda-beda. Ini juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Kenapa? Karena cara hidupnya berbeda. Misalnya di masyarakat suku Mentawai, di kepulauan yang Mentawai, mereka memiliki kebiasaan hidup menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Kenapa? Karena keadaan alamnya yang panas. Atau misalnya masyarakat yang hidup di sekitar Gunung Bromo, ya, menggunakan pakaian tebal. Kenapa? Karena daerah itulah daerah pegunungan yang memiliki cuaca yang cukup dingin. Kemudian yang berikutnya, pengaruh kebudayaan asing. Negara kita, Indonesia, itu adalah negara yang menjadi tujuan penjelajahan pelaut-pelaut asing. Nah, masuknya mereka itu membawa kebudayaan asing yang bercampur dengan budaya asli Indonesia. Tapi sekali lagi ini tidak menghilangkan, ya, tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Misalnya di Aceh, pelaut asing di Aceh itu kebanyakan berasal dari Arab, Persia, juga India.
Sehingga ciri-cirinya ya orang yang di sana menikah dengan orang Aceh sehingga memiliki keturunan campur ya, akhirnya campuran. Nah, keberagaman suku bangsa ini menghasilkan keberagaman budaya pula untuk masyarakat kita. Itu beberapa hal yang menjadi faktor penyebab beragamnya suku bangsa di Indonesia. Tentu hal ini membuat kita senang ya, kemudian membuat kita bangga karena kita kaya dengan akan hal itu. Tapi perlu kita ingat bahwa hal tersebut bisa menimbulkan konflik kalau kita tidak bisa menjaga sikap saling menghargai. Maka kita harus memiliki sikap saling menghargai. Nah, ini hal-hal pemicu konflik antar suku bangsa. Kurangnya sikap saling menghargai, kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Merasa sukunya lebih baik, saya sukunya Bugis, saya lebih baik dari sukumu, nggak boleh. Ya, semua suku sama, maka kita harus menghormati setiap suku, tidak boleh merendahkan. Tidak mau berbaur, nah ini juga nggak boleh ya. Kita harus berbaur, berteman dengan suku mana saja. Selanjutnya, keberagaman agama. Indonesia sendiri seperti di awal Bapak sampaikan, ada 6 agama yang diakui oleh negara kita: Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Tentu ya, tata cara beribadahnya pun berbeda. Maka penting untuk memiliki sikap saling menghargai antar umat beragama. Bagaimana caranya? Ini contoh misalnya yang Bapak sampaikan, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan dan lain-lainnya. Kemudian tidak mengganggu umat atau agama lain yang sedang melakukan ibadah, tidak boleh diganggu ya. Kemudian yang ketiga, menghormati umat agama lain. Misalnya Islam yang puasa, maka kita harus menghormati, tidak boleh. Kenapa? Kalau misalnya hal-hal ini tidak kita lakukan, akan terjadi permusuhan antar umat beragama, dan ini tidak baik untuk kita, tidak baik untuk negara kita. Kemudian keberagaman tingkat kesejahteraan. Ada yang petani, nelayan, ada yang berjualan ini ya, kemudian ada yang pengusaha. Semuanya punya kehidupan masing-masing. Tingkat kesejahteraannya berbeda tergantung dengan bagaimana mata pencahariannya. Untuk itu kita harus saling bekerja sama antara semuanya, antara semua siapa saja. Misalnya antara petani ya dengan orang yang membeli hasil taninya, harus bekerja sama supaya sama-sama diuntungkan. Maka sikap saling menghormati dalam hal ini untuk membantu antar masyarakat yang misalnya ekonominya kurang, bisa membantu yang ekonominya lebih. Contohnya bagaimana yang bisa kita lakukan? Misalnya mengadakan bakti sosial, bagi bahan-bahan sembako ya, atau misalnya tidak merendahkan mentang-mentang orang kaya, merendahkan yang tidak boleh ya, supaya kerukunan kita semakin baik dan tetap terjaga. Yang berikutnya, keberagaman tingkat pendidikan.
Mungkin ada yang pendidikannya SD tidak selesai, hanya ikut kursus, ya. Ada yang SMA, mungkin ada juga yang sampai sarjana. Keberagaman tingkat pendidikan ini tentu berpengaruh, ya, untuk kehidupan masing-masing. Untuk itu penting agar kita tidak mempermasalahkan, ya, adanya keberagaman tingkat pendidikan ini di lingkungan kita. Saling menghormati, saling menjaga walaupun berbeda-beda. Yang kaya membantu yang miskin, ya, begitupun sebaliknya, ya, tidak melulu dalam hal uang, ya. Kalau membantu itu banyak hal yang bisa kita lakukan supaya sikap saling menghargai ini bisa terwujud. Baik, Ananda sekalian, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi melalui slide, kalau ada yang Ananda tidak mengerti, silakan tanyakan ke nomor WA Bapak yang sudah ada di grup, ya. Bapak rasa pertemuan hari ini sekian dulu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan di Edmodo kelas masing-masing. Selalu jaga kesehatan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.